Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini di Gedung Kejaksaan Agung, sudah ada rekan Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana situasi dan kondisi di sana dan apakah benar sebetulnya Febri Adriansyah sudah hadir pada siang hari tadi meskipun tidak terlihat oleh awak media? Ya, Camar dan juga pemirsa, betul sekali apa yang Anda tanyakan. Memang kami awak media yang sudah sejak pagi tadi berada di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia menantikan kehadiran dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ini tidak melihat adanya tanda-tanda kedatangan. Namun kami mengkonfirmasi kepada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Anang Supriyatna, yang menyatakan bahwasannya Febri sudah berada di dalam gedung dan sedang menjalani pemeriksaan hingga malam hari ini. Sekiranya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dari Kapus Penkum memberikan informasi kepada kami awak media yang menghubunginya melalui WhatsApp, dan dia pun menjelaskan bahwa saat ini proses dari pemeriksaan masih dilakukan di gedung utama Kejaksaan Agung. Di tempat saya berdiri ini merupakan bagian depan dan memang sudah nampak mobil tahanan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sejak beberapa menit yang lalu ini sudah disiapkan. Dan kalau tadi kami sempat mengitari area gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Camar, ada dua mobil tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada berada di depan gedung utama dan satu lagi berada di depan gedung bundar. Kami pun juga masih terus melakukan pemantauan apakah nantinya yang akan membawa ex-Jampitsus ini, yakni Febri Adriansyah ini, menggunakan mobil tahanan yang berada di depan gedung utama dari Kejaksaan Agung. Kita nantikan bersama karena hingga malam hari ini proses dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih berlangsung. Itu artinya kalau dari jam 1 siang tadi hingga malam hari ini lebih dari 7 jam. Febri Adriansyah diperiksa, dicecar beragam pertanyaan, namun kami pun juga masih terus mengkonfirmasi sekiranya berapa pertanyaan yang tengah ditanyakan, namun dari pihak Kapus Penkum belum memberikan detail secara pasti apakah hingga malam nanti masih berlangsung atau sesaat lagi, karena kami awak media masih menantikan kehadiran atau keluarnya dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah di depan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan memang ada dua pintu keluar yang nantinya bisa dilewati oleh kendaraan tahanan ini, yang mana nantinya kami pun juga awak media akan melakukan pemantauan apakah nanti akan ditahan di rutan mana. Kami juga terus akan mengkonfirmasinya kepada pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Camar. Dan hingga saat ini juga awak media yang tadinya berada di area lobi, tadi kami sempat melihat begitu gedung sempat dimatikan lampunya beberapa saat, dan kami pun juga akhirnya mencari jalan ataupun pintu yang lain apabila nantinya dari ex-Jampitsus ini akan meninggalkan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita nantikan bersama, Camar, karena seluruh masyarakat Indonesia pun juga menantikan bagaimana lanjutan dari kasus yang menjerat dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Anissa, Anda sempat sampaikan tadi bahwasanya sudah ada mobil tahanan Kejagung. Apakah ini merupakan adanya indikasi akan ada perubahan status dari Febri Adriansyah menjadi tahanan atau seperti apa? Atau ini memang betul-betul hal rutin yang memang sudah disediakan oleh Kejagung? Informasi yang kami dapatkan memang sudah ada 4 sprindik yang saat ini ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Salah satunya ini merupakan di mana status Febri Adriansyah ini masih dinyatakan saksi. Namun 3 diantaranya ini Febri Adriansyah sudah dinyatakan sebagai tersangka. Namun tentunya kami terus mengupdate atau mengkonfirmasi dari pihak Kejaksaan Agung, maksud saya, kemudian dari pihak penyidik Jamwas, yang mana hingga malam hari ini mereka pun juga masih terus melakukan pemeriksaan, dan ini merupakan salah satu bentuk ataupun
tahapan lanjutan yang mana nantinya apabila Febri Adriansyah dinyatakan sebagai tersangka dan akan ditahan, ia akan masuk ke dalam mobil tahanan yang tengah disiapkan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk lokasi rutannya ini kami juga masih terus mengkonfirmasi. Memang ada informasi yang beredar di masyarakat ataupun di awak media begitu, nantinya ia akan dibawa ke salah satu rutan yang tidak berada di area Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan Camar, memang pengamanan cukup ketat, tidak hanya berada di area dalam gedung, namun juga di area luar. Ini banyak pendemo ataupun masa aksi sedari siang tadi sudah memberikan aspirasinya, meminta agar Kejaksaan Agung segera menahan dan juga menetapkan dari Febri Adriansyah ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan juga TPPU yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Camar. Dikan hari ini. Ya, Anissa, seperti kita tahu bahwa ya, Anda sampaikan tadi bahwa ini berdasarkan 4 sprindik yang sudah disampaikan oleh Kejagung. Apakah ada materi penyelidikan yang Anda ketahui dari 4 sprindik tersebut dan juga diberikan kepada awak media? Sepertinya nampaknya Camar dan juga pemirsa dari tim Kejaksaan Agung sudah mulai keluar dari lobi utama, itu artinya sesaat lagi dari ex-Jampitsus akan keluar dari gedung utama. Kita saksikan bersama, awak media diperkenankan untuk mengambil barisan dan mengambil gambar untuk nantinya tentunya kita akan menyaksikan dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kalau kita mengulas pemeriksaan Febri hari ini, memang kapasitasnya sebagai saksi usai sprindik terbaru atau sprindik keempat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenai TPPU atau tindak maksud kami adalah hingga malam hari ini, kalau dilihat di layar televisi Anda, Camar, kita awak media diperkenankan untuk mengambil gambar hanya dari luar saja. Dan kami sesaat lagi juga akan melihat Febri Adriansyah apakah nantinya akan mengenakan rompi sebagai tersangka atau kapasitasnya masih ditetapkan menjadi saksi. Setelah di tanggal 22 Juli 2026, Febri diminta untuk diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung. Selain itu, ia tengah mangkir dan panggilan kedua kalinya di hari ini dijadwalkan pada pukul 9 pagi tadi, namun ia tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekira pada pukul 1 siang waktu. Saat Febri tiba di gedung utama Kejaksaan Agung, kami awak media tidak ada yang melihat kedatangan atau mungkin saja ia tidak lewat pintu masuk yang mana awak media ini memang sudah standby sedari pagi tadi untuk tentunya menyambut ataupun untuk awak media ini menantikan proses dari pemeriksaan yang akan digelar pada hari ini, Camar. Kasus ini tentunya merupakan tindak lanjut dari penyerahan perkara dan juga barang bukti berupa 74 kg serta valuta asing senilai ratusan miliar rupiah dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dan kini kasus ini ditangani oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kejagung yang dinamai Tim 9, dan kini total Kejagung telah menerbitkan 4 sprindik untuk penanganan kasus dugaan korupsi serta TPPU yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Untuk sementara saya kembalikan kepada Camar yang ada di studio. Ya, Anissa, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa nantinya penyidik ataupun juga dari pihak Kejagung akan menyampaikan hasil ataupun juga pokok materi pemeriksaan kepada publik apabila pemeriksaan ini sudah selesai? Informasi yang kami dapatkan memang nantinya dari pihak Kejaksaan Agung tentunya akan memberikan begitu statement resmi terkait pokok permasalahan yang kini sedang ditangani, di mana penyidik dari Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih terus berupaya melakukan pemeriksaan hingga malam hari ini. Yang kita ketahui bersama bahwasannya Febri Adriansyah ini sudah mangkir, tidak tiba di Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan sejak tanggal 22 Juli 2026 dan hari ini pemanggilan kedua ia tiba di Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik dari Jamwas atau tim 9 yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menangani kasus ini. Dan kita tahu bersama bahwa Kejaksaan Agung ini sebelumnya telah menerbitkan 3 sprindik atas perkara limpahan dari Kepolisian Republik Indonesia, yakni kasus Asabri, kemudian Krakatau Steel, dan juga dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU. Dan kini penyidik tengah menerbitkan sprindik keempat yang secara khusus ini mengusut dugaan TPPU sebagai pengembangan dari perkara tersebut. Dan kita saksikan bersama, sepertinya ada sedikit pergerakan dari area lobi utama gedung pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Camar dan juga pemirsa. Namun karena memang awak media yang sudah sedari pagi tadi menantikan kehadiran dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini, kita pun juga menyambut apakah nantinya Febri Adriansyah akan melalui pintu utama yang saat ini kami berada atau melalui pintu lain, kami pun juga belum mendapatkan kepastian karena memang dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum memberikan statement secara resmi kepada awak media dan kami hingga malam hari ini masih menantikan proses dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Camar. Baik, Anissa, terima kasih atas laporan Anda dan kami akan terus menunggu informasi lanjutan. Saat ini pemirsa kita akan menuju ke rutan KPK. Kita akan lihat situasi dan kondisi di rutan KPK, di mana dari sisi hukum meskipun belum ada keterkaitan ataupun juga hubungan secara langsung, berdasarkan informasi yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU, yakni di gedung Kejaksaan Agung, dan di sebelah kanan layar televisi Anda, ini adalah situasi dan kondisi di rutan KPK. Perlu diketahui pemirsa bahwa saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung dan belum ada keputusan penahanan.